on the 100. Ark Station, please come in. We need you. If the ground are escaping, we should expect retaliation. My name is Lincoln. 37 people on this Ark, and there are only enough dropships to carry 7. We are going to the ground, but not all of us are. There are 2,200. Halo, selamat datang kembali di channel One Click Hiburan. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film The 100 Season 1 Episode 9 berjudul Unity Day atau Hari Persatuan. Finn mencoba membujuk Clark untuk berdamai dengan para Grounder, tetapi tanpa membawa bantuan senjata, dan semua kekacauan itu terjadi ketika Clark menyuruh Bellamy untuk mengikutinya dan membawa senjata. Hubungan Octavia Black dengan Lincoln semakin dekat. Sementara itu, tragedi melanda di Ark saat perayaan Hari Persatuan. Bagaimana cerita selengkapnya? Yuk kita langsung saja bahas alur filmnya secara menyeluruh. Tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Di awal episode, di camp semua orang sedang berkumpul, mendengarkan melalui video siaran jarak jauh saat Kanselir Jaha memberikan pidato perayaan Hari Persatuan di Bahtera, di mana setiap tahunnya mereka memperingati saat pendahulu mereka dari 12 stasiun bergabung di Ark. Tetapi itu terakhir kalinya mereka memperingatinya di Bahtera. Jaha mengumumkan bahwa tahun depan mereka akan merayakannya di bumi. Selama 97 tahun mereka susah payah untuk hidup dan keturunan mereka akan turun ke bumi. Di sisi lain, Finn menyebutnya Hari Persatuan adalah kebohongan. Menurutnya, Ark bersatu selama stasiun ke-13 meledak di angkasa, dan itu bukan versi sejarah yang mereka ingin bicarakan di pesta. Tetapi menurut Clark, kisah Hari Persatuan memberi orang-orang harapan, dan perdamaian muncul karena kekerasan. Sementara mereka berbicara, Raven melihat Clark dan Finn. Nampaknya Raven cemburu dengan Clark. Setelah itu, Jasper keluar dan membawa minuman. Jasper menyebutnya itu adalah jus persatuan. Saat Jasper menyajikan minuman, Finn melihat Octavia yang diam-diam menyelinap keluar dari camp. Sementara itu, Jaha melanjutkan pidatonya, memberitahu semua orang yang berkumpul bahwa kapal Exodus pertama akan meluncur ke bumi dalam 60 jam lagi. Semua orang bertepuk tangan dan Diana Sydney mendekati Abby untuk menanyakan apakah ada perasaan tidak enak tentang dia mengambil kursi Dewan Abby. Dan Abby menyebutnya tidak ada kebencian tentang apapun di hari ini. Kemudian Jaha memotong pidatonya untuk memulai pawai Hari Persatuan. Tetapi sebelum pawai dimulai, Diana pergi dari ruangan tersebut. Ketika pawai dimulai, seorang gadis membacakan beberapa kisah. 12 stasiun melayang sendirian ketika mereka memutuskan untuk bergabung bersama. Tapi tiba-tiba ruangan itu meledak dan menghancurkan seluruh ruangan tersebut. Telinga Jaha berdenging saat dia berjongkok di samping gadis terluka yang menceritakan kisah tersebut. Arcus terbaring tak sadarkan diri dan orang-orang berebut untuk saling membantu. Abby bertanya apakah Jaha baik-baik saja dan Jaha menyuruh Kin untuk mencari tahu siapa yang melakukan ini. Kin menemukan ibunya Skara tertusuk pecahan logam. Abby datang untuk membantu, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dan nyawa ibu Kin tidak dapat tertolong lagi. Kin melihat bahwa 4 anggota dewan sudah mati dan memberitahu Jaha bahwa dia harus mengeluarkannya dari sana. Jaha menyadari bahwa Diana hilang, dan Abby memberitahu bahwa dia pergi sebelum ledakan terjadi. Kemudian Kin pergi untuk mencari Diana, sementara Jaha menyatakan bahwa Ark telah diisolasi. Setelah itu, Letnan Greco pergi mencari Diana dan Ridley. Dia memperingatkan mereka bahwa Jaha mencurigai Diana berada di balik ledakan bom tersebut. Diana memberitahu Ridley untuk menyiapkan kapal Exodus sekarang, tetapi kapal tersebut belum siap. Ridley memperingatkan mereka bahwa mempercepat pengisian kapal akan menyebabkan gangguan pada Ark dan orang-orang akan mati. Lalu Diana memerintahkan Ridley untuk merebut kapal Exodus-nya. Di bumi,
Semua orang masih merayakan hari persatuan. Clark mendekati Bellamy dan Bellamy mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki keamanan yang sedang berjaga jika para Grounder datang. Bellamy menyuruh Clark untuk minum dan mengingatkannya bahwa dalam 2 hari ibunya akan datang dan pesta akan selesai. Clark setuju dan mengatakan kepadanya bahwa dia juga pantas untuk bersenang-senang. Tetapi Bellamy bercanda bahwa dia akan bersenang-senang saat Grounder datang. Sementara itu, Raven sibuk membongkar peluru di dalam tenda. Saat Finn masuk dan bertanya mengapa dia membantu Bellamy, Raven mengatakan kepadanya bahwa dia mengajukan diri. Mereka harus bersiap sebelum para Grounder menyerang. Dan Finn mengatakan kepadanya bahwa mereka bisa mencoba berbicara dengan Grounder. Raven heran dan bertanya mengapa dia membela Lincoln, tetapi dia pergi tanpa menjawab pertanyaan Raven. Di sisi lain, Octavia di hutan mengikuti jejak bunga yang ditinggalkan Lincoln sebelumnya. Tidak lama setelah itu, Octavia sampai di sebuah gua tempat persembunyian Lincoln. Octavia mencoba menyelinap masuk. Pada awalnya tampak seperti dia akan menyerang, tapi Lincoln mengatakan bahwa dia belum akan membuatnya menjadi seorang pejuang. Nah, di sini Lincoln mencoba akan membuat si Octavia ini menjadi seorang pejuang atau seorang petarung. Setelah itu, mereka berdua tanpa lama-lama melakukan mantap-mantap di goa tersebut. Setelah selesai mantap-mantap, Lincoln membantu Octavia keluar dari goanya. Tiba-tiba Finn muncul. Finn mengacungkan pedang yang ditikam Lincoln ke tubuh Finn. Di dalam goa, Finn memegang sebuah trompet. Finn tahu bahwa dialah yang meniup trompet saat para Grounder memburu mereka. Finn mengakui bahwa dia telah menyelamatkan nyawa mereka. Lalu Lincoln mengatakan bahwa dia telah menikamnya. Begitu juga sebaliknya, bahwa mereka telah menyiksa Lincoln. Jika mereka berdua bisa akur, mungkin masih ada harapan. Pertama, Finn meminta untuk jangan ada lagi pembunuhan. Kemudian Finn memperingatkannya bahwa orang-orang mereka akan datang ke bumi. Kapal pertama akan mendarat dalam 2 hari lagi. Finn menyarankan untuk berdamai dengan orang bumi dan Lincoln setuju. Ketiganya mulai mengatur pertemuan antara pemimpin masing-masing. Di angkasa, salah satu petugas melapor kepada Kin bahwa kapal aman. Mereka kembali bekerja dan membuat kapal siap untuk diluncurkan. Abi meminta maaf kepada Kin dan mengucapkan turut berdukacita atas meninggalnya ibu Kin. Tiba-tiba Diana datang dan mengatakan bahwa peluncuran pesawat harus ditunda setidaknya sampai Kin menginterogasi teroris yang mengatur ledakan bom tersebut. Diana menyebutkan bahwa pelakunya adalah Sailor Ridley. Dia mekanik yang kehilangan istrinya dalam pemusnahan 320 orang. Abi bertanya apa yang membuatnya berpikir bahwa dia pelakunya. Diana mengatakan bahwa dia telah menyerahkan diri. Kemudian Kin pergi untuk menginterogasi Ridley. Sebelum pergi, Diana memperingatkan Kin untuk berhati-hati karena Ridley sangat berbahaya. Di bumi, Clark sedang bermain permainan minum dengan Starling, Fogg, dan Miller. Lalu Finn datang dan menarik Clark pergi untuk berbicara. Finn memberitahunya tentang pertemuan yang dia buat bersama Lincoln. Finn berpikir mereka bisa berbuat lebih baik daripada sebelumnya. Clark mengatakan mereka perlu membawa bantuan. Tetapi Finn melarang Clark untuk membawa bantuan ataupun senjata karena itu persyaratan yang sudah disepakati. Clark setuju dan akan menemuinya di pintu gerbang. Kemudian Clark mencari Bellamy dan memberitahunya tentang pertemuan itu. Clark meminta Bellamy untuk mengikutinya, melindunginya, dan menyuruhnya untuk membawa senjata tanpa sepengetahuan Finn. Sementara itu, Jasper menemui Raven yang sedang mengerjakan peluru dan mengajaknya untuk bergabung dengan yang lain. Karena itu lebih menyenangkan daripada apapun yang Raven kerjakan. Tetapi Raven lebih memilih untuk mengerjakannya. Jika para Grounder datang dan mencoba menyerang, mungkin mereka bisa membalas menembaknya daripada sebelumnya. Saat Raven memeriksa peluru-peluru, tiba-tiba salah satu peluru tersebut meledak dan mengagetkan Raven. Jasper mengakui bahwa Raven adalah mekanik yang handal, tapi peluru-peluru ini memerlukan ahli kimia. Jasper mengakui bahwa dirinya ahli kimia dan mulai membantu Raven. Tidak lama setelah itu, Bellamy masuk dan mengajak Jasper untuk pergi bersamanya. Dia membutuhkan senjata dan juga amunisi. Raven memperingatkan Bellamy untuk berpikir 2 kali jika berencana menembak sesuatu, karena belum semuanya peluru-peluru itu diperiksa oleh Raven. Raven ingin tahu Bellamy menggunakan peluru itu untuk apa.
Bellamy mengatakan bahwa kekasihnya sedang bertindak tolol. Tanpa pikir panjang, Riven memberi peluru siap pakai dan mengatakan dia akan ikut bersamanya. Di sisi lain, Clark dan Finn sedang berjalan melewati hutan, dan Clark berhenti untuk memeriksa luka di tubuh Finn. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Clark meninggalkan jejak agar diikuti oleh Bellamy, Riven, dan Jasper. Di angkasa, Kin memasuki sel penjara dengan Letnan Greco dan penjaga lainnya. Kin mulai menginterogasi Ridley tentang pengeboman tersebut. Ridley memberitahu Kin bahwa para pekerja di seluruh Ark sudah muak karena anak-anak mereka yang dikirim ke bumi. Namun mereka tidak bisa ikut di kapal peluncuran pertama. Letnan Greco mengeluarkan tongkat kejutnya dan mengejutkan penjaga lain. Sementara itu Ridley menendang Kin dan melepaskan diri. Di pusat komando, Sinclair memberitahu Jaha bahwa mereka telah kehilangan daya di beberapa stasiun dan orang-orang akan mulai kedinginan sampai mati. Kemudian Jaha membatalkan isolasi dan mengevakuasi stasiun tersebut dan menanyakan di mana Kin berada. Sinclair memberitahunya bahwa dia ada di stasiun penjara menginterogasi pelaku bom dan memberitahu Jaha bahwa listrik di penjara telah padam. Kemudian Jaha menyelamatkan Kin saat Kin kedinginan. Lalu Kin memberitahu Jaha bahwa itu adalah pemberontakan dan mengatakan Diana Sydney telah mengambil alih kekuasaan. Di kapal Exodus, Abby sedang memeriksa perlengkapan medis. Tiba-tiba orang-orang Diana menyerang orang-orang Jaha. Diana dan orang-orangnya mengambil alih kapal tersebut. Reed lari untuk kembali ke Ark dan Diana membiarkannya pergi karena dia akan memimpin semua orang pulang untuk kembali ke bumi. Di bumi, Clark dan Finn tiba di tempat pertemuan di jembatan tempat Octavia menunggu. Clark menyadari bahwa Octavia yang mengaturnya dan Octavia memberitahu Clark bahwa dia mempercayai Lincoln. Tak lama kemudian, Lincoln datang berlari dan memeluk Octavia. Setelah melihat adegan tersebut, Bellamy, Riven, dan Jasper yang bersembunyi di bawah jembatan, mereka tahu bagaimana Lincoln berhasil kabur. Setelah itu, pemimpin Grounder dan beberapa penjaga tiba dengan menggunakan kuda. Clark kagum karena melihat kuda untuk yang pertama kalinya. Sementara Finn kesal saat melihat mereka membawa senjata. Clark melintasi jembatan dan bertemu pemimpin Grounder bernama Anya. Anya memberitahu Clark bahwa dia memulai perang yang dia tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Clark bingung karena dia merasa dia dan kelompoknya tidak memulai apa-apa, dan Clark mengatakan bahwa Grounder telah menyerang mereka tanpa alasan. Anya menyebutkan bahwa roket yang dia luncurkan beberapa waktu lalu ternyata telah menghanguskan beberapa desa Grounder. Clark membela diri, dia menyatakan bahwa itu adalah suar untuk memberitahu keluarga mereka yang berada di Ark. Anya tetap menyebutnya bahwa mereka adalah penjajah. Ternyata kapal mereka telah mendarat di wilayah Grounder. Sementara itu Clark tidak tahu bahwa di bumi ada kehidupan. Clark berpikir bahwa daerah tersebut tidak ada penghuni. Anya menegaskan kepada Clark bahwa mereka sebenarnya sudah tahu karena sudah menangkap salah satu dari mereka dan menyiksanya, yaitu Lincoln. Dan menurut Anya, semua ini adalah tindakan perang. Clark mengerti maksudnya dan ini sebabnya mereka harus mengakhiri semua ini. Di angkasa, Reed, Jaha, dan Sinclair mencoba membuka pintu di kapal drop untuk mencegah mereka meluncurkannya. Sementara itu, Ridley menemukan Abby bersembunyi di teluk dan membawanya ke Diana. Diana meminta Abby untuk ikut dengan mereka karena mereka akan membutuhkan dokter, dan Abby tidak berhutang kesetiaan kepada Jaha karena Jaha telah membuat suaminya dibuang ke angkasa dan dia dapat melihat Clark di bumi. Sebaliknya, Abby berlari dan mencoba membuka pintu untuk Jaha, tetapi Abby dikejutkan oleh salah satu penjaga Diana. Di bumi, Anya bertanya kepada Clark apakah benar akan ada lebih banyak prajurit yang akan datang ke bumi. Dan Clark mengatakan kepadanya bahwa ia akan ada penjaga, tetapi juga petani, dokter, dan teknisi. Mereka bisa saling membantu, tetapi tidak jika mereka berperang. Anya meminta Clark untuk berjanji bahwa orang-orangnya yang baru datang ke bumi tidak akan menyerang Grounder.
dan mereka akan menghormati perjanjian yang sudah disepakati. Clark berjanji akan melakukan semampunya, meyakinkan semua kelompoknya untuk menghormati perjanjian mereka. Lalu Anya bertanya mengapa dia akan setuju untuk bersekutu jika orang-orang Clark melanggar saat mereka tiba di bumi. Clark mengatakan jika Grounder menyerang duluan, orang-orang yang baru tiba tidak akan mau berunding dan teknologi mereka akan melenyapkan para Grounder. Sementara itu, Jasper melihat para Grounder berada di pepohonan dan berteriak pada semua orang untuk lari dan mulai menembaki mereka. Prajurit Anya dan orang-orang Clark mulai saling menyerang. Anya mengeluarkan pisaunya dan akan menusuk Clark, tetapi Bellamy menembaknya di lengannya. Finn berlari melintasi jembatan untuk menyelamatkan Clark ke tempat yang aman. Jasper, Raven, dan Bellamy berlari untuk kembali. Sementara itu, Lincoln melindungi Octavia saat prajurit Anya menyerang Octavia dan menahan panah dengan dadanya. Lalu dia memutuskan panah tersebut dan mengatakan bahwa itu hanya luka goresan. Lincoln memberitahu mereka untuk terus berlari sampai mereka kembali ke camp. Di angkasa, mereka masih mencoba membuka pintu untuk terbuka, tetapi Sinclair menyadari bahwa mereka belum melepaskan dropship dari Ark, yang berarti bahwa semua sistem di Ark akan lumpuh dan semua orang akan mati jika dropship diluncurkan. Jaha memohon kepada Diana untuk tidak melakukan ini, dan Diana mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang. Tidak ada cukup banyak kapal untuk membawa semua orang ke bumi. Reed memberitahu Jaha bahwa dia tidak mempercayainya. Reed menerobos masuk ke kapal dropship dan mengetuk tongkat hingga lepas, menyetel pintu sehingga kapal drop kapal diluncurkan. Kapal drop menarik diri dari Ark sehingga menyebabkan listrik padam dan kerusakan besar di seluruh Ark. Di bumi, setelah pertemuan yang gagal, semua orang kembali ke camp dan mulai saling menyalahkan atas segalanya. Finn menyalahkan Clark karena membawa senjata dan tidak mempercayainya, menyalahkan Raven karena terlalu sibuk membuat peluru, dan menyalahkan Jasper karena melepaskan tembakan pertama. Clark menyalahkan Finn karena mempercayai para Grounder. Raven menyalahkan Finn karena tidak memberitahunya tentang hal itu, dan Octavia menyalahkan Jasper karena telah merusak segalanya. Seperti yang Bellamy bilang bahwa hari persatuan terbaik yang pernah ada. Setelah yang lain masuk ke dalam camp, Bellamy dan Clark mendengar ada sebuah ledakan. Kapal Exodus telah diluncurkan lebih cepat. Clark tersenyum karena bisa bertemu dengan ibunya lebih cepat. Tetapi Clark heran, peluncuran terlalu cepat tanpa parasut dan menyadari ada yang salah. Sebuah ledakan terlihat di kejauhan. Clark bersedih saat dia menyadari bahwa ibunya berada dalam kapal peluncuran pertama dan kapal tersebut telah meledak. Nah, itu tadi alur cerita singkat film The 100 season 1 episode 9. Bagaimanakah nasib Abby? Apakah benar dia ikut serta dalam kapal peluncuran pertama? Jangan lewatkan episode berikutnya. Abang undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya.